Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Nah, benar sekali. Namun, apakah kamu bisa untuk memenuhinya? Karena ibu tinggal di kampung itu menganggap pemuda itu tidak akal, karena mana ada yang maju dengan kesaktiannya. Ia menuju ke sebuah sungai yang berada di dekat situ sambil berduduk sila di situ. Sekalipun kejukungnya untuk pergi ke hutan. Kan? Hap. Aku nggak dapat ikan ya. Ya. Nggak dapet. Tangkap. Ada burung elang yang sedang membuat sarang. Dan juga ada burung pipit yang sedang mematuk buah beringin. Pip, 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 pip. Terbesitlah pikiran Pale untuk menangkap burung-burung tersebut. Sambil bernyanyi, manuk, 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 ewe. Burung, 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 burung siapa? Meninggalkan ayahnya Intan lalu pergi ke hutan. Setelah kelelahan berlari, dia pun beristirahat lagi di pohon itu. Lalu dia merencanakan sesuatu. Berjalan dengan perlahan, hampir sengaja dia menginjak ranting. Dan ayah Putri Intan yang mendengar itu pun langsung keluar. Ayah Putri Intan terkejut, langsung berlari ke celah-celah gang itu. Dia pun berlari, dan di saat itu juga kaki Kembang Bana berhenti ke suatu tempat, sungai yang sangat luas. Lalu dia melihat ke arah belakang, banyak sekali warga yang menjatuh. Kepala desa juga mengikutinya. Lalu Kembang Bana dengan rasa panik dia mengeluarkan piring pemberian ayahnya. Lalu dia melemparkannya piring itu ke sungai. Lalu piring itu berubah menjadi besar. Dia pun melompat ke atas piring itu dan piring itu membawanya ke layar. Lalu Kembang Bana terlalu cepat untuk bernyanyi. Janganlah menyia-nyiakan kepercayaan dan janganlah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Namun, Bintang benar-benar sial hari itu. Tak satu pun ikan yang ia dapatkan. Aneh, kenapa tak ada seekor ikan pun yang terperangkap? Jangan-jangan jaringnya robek. Pikirnya, setelah diteliti, tak satu pun lubang yang ia temukan. Karena kesal dan kecewa, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon beringin yang berada di tepi sungai. Tiba-tiba, ia dikejutkan sebuah benda kecil yang berwarna merah menimpa dirinya. Ketika ingin menengadahkan wajahnya ke atas pohon, ia melihat pohon beringin yang sangat lebat. Ketika ingin mengalihkan pandangannya, tiba-tiba anti pohon itu bergerak-gerak. Hai, ada apa di balik ranting itu? Bukannya. Setelah diteliti, ia melihat beraneka ragam burung seperti baliang, ingang, punai. 2 hari kemudian, kemudian menyuruh kawan burung itu untuk menurunkannya di halaman rumah. Namun kawan burung itu tetap budaya Indonesia. Tidak boleh panik dan takut kalau kawan burung itu terbang ke bawahnya kemana. Ibu, ibunya yang mendengar teriakan itu. Saya bernama Sijela Jessica Latalin, berasal dari SDN 4 Bandung.
berjuang pegawai. Teman-teman, Aiko dapat Nusantara kita, bilang cakep ya. ragam budaya kita, Kue coklat, kue warisan saya. budaya Indonesia. Banyak buah, datanglah semut. Ada garis dan wayang, ada batik dan tarian, kompetisi angklung pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Cintailah budaya negeri kita, cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada garis dan wayang, ada batik dan tarian, kompetisi angklung pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia kaya kebudayaan, cintailah budaya negeri kita. Ada garis dan wayang, ada Perkenalkan, batik dan nama saya Kanaya Hesa Putri Permana. Saya duduk di bangku kelas 5 SD di SDN 4 Kumai Hilir. Sungai Kahayan. Sungai Kahayan adalah salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Indonesia. Akai, ngasana kai. Sebenarnya apa sih arti dari kalimat pantun yang tadi Vira sampaikan? Anak bernama Ambun dan anak yang kedua bernama Rimbun. Keduanya memiliki wajah yang mirip, perawakan tubuh yang sama, serta usia mereka. Rimbun yang mengetahui hal itu sontak menghampiri abangnya seraya berkata, "Bang, apa yang kau renungkan?" Abang hanya berpikir bagaimana nasib hidup kita kalau kita hanya mengandalkan hasil dari penjualan kayu bakar saja. Lalu bagaimana rencana abang? Abang akan pergi merantau untuk mengubah hidup kita ke depannya. Baiklah bang, aku akan ikut denganmu pergi merantau. Jangan di rumah saja, temani ibu serta merawat ibu. Kasihan ibu. Tidak apa bang, kalau kita berjuang bersama, itu pasti akan lebih ringan. Baiklah kalau begitu, engkau boleh ikut denganku pergi merantau. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, ia sangat cantik. Orang tua Tapi hanyalah membuat kerajinan tangan seperti keranjang dari rotan dan juga topi tanggul daerah. Topi yang dan akhirnya Tapi dan ayahnya pun menyusuri Sungai Rungan. "Ayah, apakah ayah sudah menemukan topiku?" ucap Tapi. "Belum, ayah belum menemukan topimu. Orang yang tinggal di pinggiran Sungai Rungan juga sudah ayah tanya, namun tak seorang pun yang menemukan topimu," ucap ayah dengan nada putus asa. "Apakah kita harus menyusuri Sungai Rungan?"
Iya, kita harus wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Apa kabar menjadi seberataan? Ulun harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dewan juri yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Putri Humaira Paisa. Saya merupakan perwakilan dari SDN 1 Sidorejo. Berjalan-jalan ke kota manis, membawa Uma lawan Abah. Lah kasihan duduk yang manis, nyaman mendingan ulun bekesah. Pulau Kalimantan adalah pulau yang terbesar di Indonesia yang terletak di Kalimantan Tengah. Sungai Kahayan memiliki pulau di tengah-tengahnya bernama Pulau Nusa yang berada di aliran Sungai Kahayan, terletak di Kabupaten Pulau Pisang. Pulau Nusa ini memiliki cerita yang menarik. Menaiki perahu, shoo, shoo, shoo. Setelah 3 hari menyusuri Sungai Dungan, sampailah mereka di persimpangan sungai. Tetapi mereka tidak melanjutkan perjalanan karena ada sebatang pohon yang besar melintasi jalan mereka. Akhirnya Nusa dan adik iparnya pun memotong pohon itu menggunakan kapak. Tuk, 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 tuk. Hingga sore pohon itu belum juga terputus, tetapi perut mereka sudah keroncongan dan kelaparan. Memotong pohon. Tuk, tuk, tuk. Baik bang, kata adik iparnya. Nusa pun langsung pergi ke tengah hutan. Rumput ini panjang sekali. Hah? Telur apa ini? Telurnya sangat besar sekali. Sepertinya ini cukup untuk makan malam nanti. Banyak sekali. Dan Nusa pun melihatkan telur ini kepada istrinya. Hei, lihatlah, aku membawa telur yang sangat besar. Ini cukup untuk makan malam kita nanti. Di, tolong rebuskan telur ini, pinta Nusa kepada istrinya. Sisi kemampuan berceritanya, teknisnya, pemahamannya tentang alhamdulillah di hari kedua sudah 30 peserta yang ikut pada seleksi wilayah. Diperbaiki lagi, jangan putus asa ya. Oke, terima kasih terutama keberanian kalian untuk tampil di depan